3,9. Oh my god. Abis itu tolol. Setelah kenal stand up. Ada yang mau dipromoin nggak? Oh, gue mau bikin album bang. Ntar lagi. Keren. Jadi stand up Indra, satu lagi pengawasnya Pak De Indro. Keren lah itu Iya. orang-orang keren. Ketemu anak kanker kompor gas gitu, masa gitu? Masa anak kanker dibilang kompor? Ganti jelas 3 bertotong-totong. Boleh nggak? Boleh nggak? Ceritanya apa? Ini channelnya itu gimana ya? Selamat datang kembali di Cerita Masa Kecilku, sebuah siniar, sebuah podcast di mana gue mengundang bintang tamu untuk cerita kehidupannya dari dia lahir, bahkan orang tuanya ketemunya gimana, terus SD, SMP, SMA, pokoknya sampai dia udah dewasa, udah bukan anak-anak lagi. Kenapa? Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Nah, di Pita Kuning, kami ngebantu sejumlah adik-adik pasien kanker yang lagi berjuang supaya bisa juga punya pengalaman hidup. Saat ini usianya mungkin ada yang 7, ada yang 8, ada yang 11, ada yang 14. Tapi mereka pengen punya pengalaman hidup yang kita semua punya. Buat kita kayaknya pengalaman hidup kita ya udahlah gitu, emang bagian dari hidup kita aja. Tapi buat mereka itu sesuatu yang berharga. Nah, lu bisa bantu adik-adik pasien kanker dengan nonton ini, menyebarkan informasi tentang Pita Kuning, dan bisa terlibat di acara Cepak Bola. Cepak Bola itu tanggal 23 Mei. Sebuah acara di mana lu bisa ikutan terlibat sebagai pencinta sepak bola, tapi bisa juga ikutan bantu adik-adik pasien kanker, karena semua penerimaan dari acara Cepak Bola akan disumbangkan untuk adik-adik pasien kanker yang tidak mampu. Yang akan bertanding adalah tim sepak bola dari 2 fanbase klub bola terbesar. Yang satu Indo Barca, yang satu United Indonesia. Nah, lu bisa terlibat juga, pantau aja informasinya. Kebetulan di samping gua adalah fans Manchester United. Iya nggak, Hip? Atau bukan? Nggak ngerti. Sejujurnya nggak ngerti. Gue tuh waktu ngikut-ngikutin bola itu justru pas kecil bang. Nah, Benar. Kalau sekarang nih gue udah nggak ngerti. Gue tuh paling nonton bola timnas doang. timnas doang. Kalau misalnya lagi hype nih, FOMO lah, orang FOMO Iya, lah, lagi iya. hype timnasnya, gue nonton tuh. Tapi tadi lu bilang sebelum lu TV Barcelona bego katanya. Katanya Barcelona bego. Gak usah gitu-gitulah, gue nggak Barcelona. tahu apa-apa, tahu-tahu diserang di sosmed. Nggak ada gue nggak ngerti bola. Manchester United bego kata lu. Manchester Nggak United bego. ada, Tadi lu nggak bilang ada. gitu. Enggak. Gobloknya Manchester United. Enggak. Fansnya apa lagi kata lu gitu. Ntar gue kayak dokter Tirta, diserang di Twitter. Iya. Hari ini ada Hibzi. Apa kabar Halo, Hibzi? Bang Andi. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Baru pertama kali nih di bulan puasa ketemu bintang tamu yang nggak puasa. Weh, puas. Aduh, ini framing terus. Framing terus. Puasa gue bang. Hibzi ini saat ini lagi di tengah-tengah syuting film GJLS 2. Udah selesai. Udah selesai, sorry. Sebelum puasa kemarin selesainya, alhamdulillah. Berapa hari syuting berarti? 22 hari. 22 udah sama contingency. Iya, itu kontingensinya kepake. Oh, kepake. Harusnya 20 hari. Karena kata lu mabok-mabokan nih, lu nyampe set syuting apa ini anjing gitu. Itu respon. Tapi dia normal, tapi begitu. Dia nggak mabok, tapi begitu. Untuk yang nonton GJLS 1 tentu tahu bahwa film itu tak tersamakan sama siapapun sih, karena dia punya aspek kreatif yang orang mah naruh, gue cerita aja nggak apa-apa. Boleh, Ya? nggak apa-apa, Orang mah naruh blooper di belakang ya, ini naruh blooper di tengah film. Nama juga orang goblok bikin film kayak gitu. Eksperimental. Eksperimental. Nah, terus konon gimmick yang sama udah nggak mungkin diulang. Iya, kita harus cari sesuatu yang beda lagi gitu. Tapi gue mesti minta maaf sih sama lu. Kenapa bang? Gara-gara gue bikin bercandaan agak lain terbakar totongku, yang agak lain jadi pemadam kebakaran, terus lu jadi pemadam kebakaran, orang pada nyambungin katanya. Oh, ya nggak apa-apa. Tapi emang dari awal sebelum Bang Paji bilang itu idenya udah ada duluan ya? gitu. Nggak apa-apa Iya. bang, justru itu jadi masarin film. Gua deh kalau gitu GJLS 3. GJLS 3 apa idenya nih? GJLS 2 cuman GJLS 2 aja atau ada juga? GJLS berapi-api. GJLS berapi-api judulnya.
Berarti nanti Gejelas 3 bertotong-totong. Boleh nggak? Boleh nggak? Ceritanya apa? Ini channelnya itu gimana ya? Maksud dari channel ini apa? Tadi kan di awal tuh mulia. Ada kata itu di dalam. Bagaimana bisa seperti itu kan? Tapi emang dari pertama, dari season 1 orang selalu mempertanyakan, perasaan podcastnya untuk anak kanker ngomongnya jorok. Ini saya adalah pembina tolol saya. Gue di sini dipercaya sebagai pembina loh. Keren. Mana kerennya orang tolol? Enggak lah. Tolol gue. Satu lagi Steny Agustaf, satu lagi pengawasnya Pade Indro. Keren lah itu Iya. orang-orang keren. Ketemu anak kanker kompor gas gitu, masa gitu? Masa anak kanker dibilang kompor gas sih? Gimana sih? Anak kanker, kamu kanker ya, kompor gas gitu. Bang. Parah banget. Siapa? Astagfirullah. Sorry. Oh, artis. Hipsi. Namanya artis, guys. Udah, Artis sorry, itu teleponnya bunyi mulu. Enggak. Jujur artis teleponnya bunyi mulu. Tahu nggak lu kenapa HP gue bunyi mulu? Kenapa? Nomor HP gue disebar di Om Ded sama Rizwan. Emang iya? Iya. Sehari setelah itu gue nggak bisa ngapa-ngapain HP gue. Orang istri gue nelpon aja nggak bisa. Jadi masih banyak banget nih orang. Aduh, malah disebut lagi di sini. Makin ini. Gak apa-apa, emang nomor teleponnya berapa? Nggak usah lah. Iya, Om Ded juga nggak diedit lagi. Banyak aja orang WA gitu. Bang, sulap dong. Nggak usah lah. Langsung gua blok biasanya. Ya udah, mari kita mulai. Ini tuh akan ngomongin dari lu lahir bahkan Iya. sampai lu udah nggak disebut anak-anak. Jadi kita bakal mengulik masa kecil lu. Ya. Lahir tanggal berapa, Hipsi? 4 Oktober, Bang. 4 Oktober 91 di Bandar Lampung. Sehari sebelum Hari Abri. Betul. Anjay. Duluan lu, berarti lu seniornya tentara. Anu lu. Ya gitulah konsepnya lah. Lahir doang. Sekarang gua tanya, 5 Oktober apa? Hari Abri. 4 Oktober? Hari lahir gua. Nah, berarti lu senior. Ya nggak senior gitu. Kan itu mah udah dirayakan dari sebelum gua lahir. Udah lebih senior dia lah kalau secara konsep 4 Oktober itu apa zodiaknya ya? Pak, ini tangkep aja deh, Pak. Ya, serius gua penasaran. Apa? 4 Oktober? Diam, gua tahu. 4 Oktober. Agustus Leo. September. Oh, Libra Oktober. zodiaknya. Oh, Libra. Libra. Gua nggak percaya zodiak deh, Bang. Masa sih? Iya. Tapi orang Libra kayak lu semua. Kenapa? Brewokan. Masa? Biasanya dari sifat. Masa dari fisik nih orang nggak ngomong nggak bener terus. Oke, lu lahir Cuma di mensrea doang dia nih bener nih. Itu juga nggak bener kok. Nggak bener itu bener. Lahir di mana lu bilang? Di Lampung, Bang, Bandar Lampung. Lu anak berapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Tapi adik gua yang terakhir tuh meninggal almarhum. Oh, kenapa? Kalau maaf. Baru lahir. Baru Oh, lahir udah meninggal. jadi cuma berdua. Baru berdua doang. Iya. Jadi lu anak pertama dari pasangan ini. Orang tua lu namanya siapa kalau boleh tahu? Ayah Afwani, ibu Selvi Zainur. Afwani Selvi Zainur. Mereka orang? Kalau ayah itu orang Banten sebenarnya, dan ibu itu orang kalau sukunya ya Sumatera Selatan. Cuman mereka tuh ketemunya itu di Lampung karena kakek aku itu Uba itu orang PJKA dulu apa? KAI sekarang. Oh iya, KAI, kereta jadi api. ya Jakarta Palembang, itu kan Jakarta Palembang. Nah itu tapi base-nya di Lampung kakek, jadi semua keluarganya di Lampung. Nah ayah itu kuliah di Lampung di Oh, YIM. ini kakek dari nyokap lu kakek berarti? kakek dari ibu. Terus ayah tuh kuliahnya di Lampung. Bertemulah mereka. Kayaknya ayah dulu sempat jadi kepala sekolah deh, ketemu sama ibu tuh waktu ibu jadi guru, ayah pas kepala sekolah gitu. Anjay, Cinlok. Iya. Bahenol juga nih gue. Ya bisa jadi sih kayak gitu, tapi gua nggak tahu. Masa Bahenol sih? Jadi bapak lu kepala sekolah. Ibu lu guru apa? Guru seringnya kan suka ganti-ganti ya, tapi seringnya keluarga negaraan, PPKN dulu. PPKN, anaknya tak bermoral. Enggak lah, bermoral lah. Mana ada? Bermoral lah, mana gua nggak bermoral. Narkoba mulu, puasa Astagfirullah, enggak. nggak ada. Terus apa yang lu tahu dari kisah cinta mereka berdua? Setahu Kenalnya? gua, ya ibu tuh dulu sering cerita, wah ibu tuh dulu dideketinnya tuh sama
ibu gua kan cantik lah ya. Abis itu ibu tuh dideketinnya sama dokter bang, sama ya macam-macam lah yang deketin dia dan ganteng-ganteng. Dapatnya malah ayah tuh, lihat tuh ayah kayak begitu. Gitu. Kenapa gitu pernyataannya? Mungkin bokap lu lebih gigih kali. Iya, ayah gue tuh orang. Atau bokap lu memanfaatkan jabatan. Pacaran nggak sama gua? Kalau nggak gua pecat lu. Enggak sih kayaknya. Gigi sih, lebih ke gigi. Ayah gua kan ya emang dulu waktu di Lampung tuh emang ya masih berjuang sekali gitu kan. Kayaknya sih kegigihan itu sih yang lihat ibu gua ngelihatnya gitu. Lu. Emang soalnya tadi pernyataan nyokap itu seakan-akan kalau logis mah gue mending sama dokter gitu kan. Iya. Atau sama yang lain. Malah sama kepala sekolah, guru sekolah negeri. Swasta. Oh, dulunya sekolah swasta. Oh. Tapi habis itu setelah dari itu sih ibu gua pindah ke negeri sih sekolah. Oke. Lahirlah lu nih. Lahir Tanggal 4 Oktober 91. senior TNI. Enggak senior. Tapi katanya buat dapetin gua itu susah bang. Jadi setelah berapa tahun pernikahan dulu baru punya anak gitu. Oh, nyoba mulu tapi nggak jadi-jadi. Iya. Salah ngeluarin kali. Iya di kuping kali. Lu sadar gak sih ini podcast pita kuning loh, Hip? Lu yang dari awal. Gua mah cuma lanjutin. Bang. Oh gitu ya? Iya sempet. Terus program, terus apa? Iya, apa? mungkin program atau ya dicoba terus gitulah. Akhirnya gigi. Akhirnya setelah tahun berapa gue juga lupa tuh. Akhirnya dapatlah gua gitu. Anak tunggal. Anak pertama. Iya, untuk sementara waktu lu sendirian aja. Jaraknya sama adik lu yang kedua? Cuma beda 2 tahun. Oh, cuma beda 2 tahun. 3 tahun. Gue 91, adik gue 93. Jadi ketika lu punya kesadaran, udah sadar adik gitu kan, kita kan nggak langsung ingat apa yang terjadi waktu kita kecil kan. Iya. Gua aja kayaknya ingatan terdini gua tuh umur 5 kayaknya. Gua nggak ingat apapun yang terjadi sebelum itu. Iya sih. Gue juga kayaknya ingatnya 2 hari yang lalu doang. Kedekatan. Anda ikan. Berarti hubungan lu dekat sama adik lu? Adik gue sekarang jadi kontak person gue bang. Oh gitu? Itu yang di luar? Sih bukan, itu mah Ale anak pang deh. Jadi kontak person gue nih kakak kalau yang hubungi pasti ngehubungin adik gue. Oh. Yang ngatur jadwal gue gitu. Basically kerja bareng lu? Kerja sama gue. Oke. Dan tapi waktu kecil berantem mulu? Berantem Karena kan sih. waktu kecil pasti bareng mulu kan? Bareng mulu kemana-mana? Ya pernah lah berantem mah gitu, rebutan kuning telur, rebutan kulit ayam gitu. Oh iya. Makanan. Iya makanan sama adik kakak, misalnya makanan dia gua makan gitu, ntar dia nangis gitu. Abis itu dia Lu suka ngebully adik? iya, gua ngebully adik. Abis dia kayaknya pernah ini deh apa nyoletin tai di dinding deh. gua apa ya? Gua ceng-cengin terus. Gara-gara itu? Iya. Aneh banget, ngapain dia? Namanya masih kecil. Gue kecil nggak pernah kayak gitu. Dia kecil banget. Emang kita pernah kayak gitu nyolek tato kan? Gak ada yang pernah kita. Ada lu doang aneh. Jangan bang, kasihan. Tapi sering gua bully-bully gitu. Kayaknya semua kan cowok-cowok kan? Iya. Kayaknya takdirnya cowok dan cowok apalagi jaraknya deket ya. Gue juga sama adik gue jaraknya cuma 3 tahun. Kalau gue seneng bikin adik gue nangis. Gue seneng malah bikin adik gue nangis. Dia senang. Iya. Tapi yang paling gue seneng dari bikin dia nangis itu adalah gue seneng ngecup-cupin. Oh, bikin tenang dia. Iya. Kalau dia berhenti nangis tuh gue happy. Tapi harus nangis dulu. Jadi gue yang bikin nangis. Kalau gue kayaknya sering banget deh bikin adik gue nangis gitu ya. Gue nakalin gitu. Tapi gue kalau misalnya dia dinakalin sama orang, sama saudara gue atau apalah sepupu kan biasa tuh ada sepupu misalnya nggak ngajak main adik gue gitu. Nah gue tuh kesel banget gitu, marah gue bisa gitu. Jangan protektif. gitulah, iya jangan gitu sama adik gue. Tapi sama guanya gue bandelin gitu. Apa keusilan yang paling lu inget dari yang lu lakukan sama adik lu? Apa ya keusilan? Kayak contohnya nih, gue pada masa gue kecil tuh dulu pahlawannya anak-anak zaman itu tuh Elias Pikal. Lu tau Elias Pikal nggak? Petinju ya? Petinju, ya salah satu juara dunia IBF kelas bulu kalau nggak salah. Dan olahraga tinju itu populer. Jadi gue suka tinju sama adik gue.
Terus setiap hari sebelum sekolah tinju, setiap kali dia kalah gue anggap 1-0. Jadi gue punya track record 13 kali kemenangan dari adik gue. Kerjanya mukulin adik gue doang. Astagfirullah. Nggak apa-apa, kan tinju olahraga. Kalau gue kayaknya karena adik gue cewek, ngejahilinya bukan ngejahilin. adek lu cewek? Cewek. Oh, cewek. Setika. Jadi ngejahilinya bukan ngejahilin yang ini ya, bukan ngejahilin yang fisik atau apa gitu. Kayak lebih ngina. Kan adik gue tuh budukan dulu waktu kecil ininya tuh. Dia sering main di lumpur. Gitu. Apa maksudnya gue bilang, tuh sering main di comberan sih gitu. Nangis dia. Iya, dia nangis, ibu gitu ya, budukan gitu. Nyela-nyela aja. Iya, nggak nyampe yang diusilin. Si orang tua lu tuh yang lebih galak ibu atau bapak? Ibu tuh lebih bukan galak ya, lebih sering ngomel. Kalau ibu almarhum ibu tuh lebih sering ngomel. Kalau ibu udah nggak ada ya? Oh iya udah almarhum. Kalau ayah itu jarang marah, diam gitu, udah biarin gitu. Tapi kalau dia sekali marah, gue pasti takut banget karena ya pasti udah marah banget tuh kalau dia marah itu. Iya, kayaknya karena interaksi kita sama ibu lebih tinggi deh. Bener. Sehingga setiap kali bapak gimana tuh kita lebih takut. Iya. Nggak familiar gitu sama bapak. Iya. Sama ayah gua kan tinggalnya di ini bang, bukan tinggalnya kerjanya itu jauh dari gua kan di Bandar Lampung. Ayah gua itu kerja di Depak di Liwan namanya, itu Lampung Barat. Jadi ayah gue itu selalu kerja hari Senin berangkat, nanti misalnya malam Sabtu baru pulang. Oh gitu. Jadi gue intensitas ketemu ayah gue jarang. Oh, ya pantesan nyokap lu marah-marah mulu, ya capek lah disuruh. Basically nyokap lu single parent kan? Iya, udah berapa tahun tuh ayah gue begitu tuh. Jadi kepala sekolah di sekolah yang berbeda, berarti pisah? Enggak, kepala sekolah, abis itu kayaknya PNS kan, ayah gue pas di kepala sekolah itu belum PNS, abis itu PNS baru kerjanya di Depak, Departemen Agama. Itu ditempatinya jauh banget tuh. Terus nyokap lu? Ibu gua PNS juga guru tapi di Bandar Lampungnya. Jadi waktu lu kecil, lu sering bokap lu udah nggak ada, weekdays, nyokap lu ngajar? Iya, jadi gue tiap pulang tuh selalu nggak ada orang di rumah. Terus ngapain? Ya udah, kayak kalau kuncinya nggak dititipin, gue tidur di depan rumah gitu, atau numpang di rumah Wareja gitu. Siapa? Misal Wareja samping rumah gue. Wareja. Ayo masuk sini, dikasih makan gue sama Wareja gitu. Tapi kalau kuncinya dititipin, gue masuk ke dalam rumah gitu. Akrab aja sama tetangga ya? Iya, ya akrab lah sama Wareja. Manggil lu Ii dulu waktu kecil. Itu nama panggilan lu? Waktu kecil. Hifzi. Kok I? Itu nama kan ada di Hifzi itu kan ada I-nya satu, ada I-nya satu, ada K. K-nya dikhoir, diambil ditambah. Itu karena lu nggak bisa ngomongnya atau gimana kan? Nggak tahu gue itu. Nah itu asalnya gue nggak tahu tuh bang. II itu dari bisa? mana? Tapi pokoknya gue dipanggil aja II. Kalau sama saudara-saudara gue dipanggilnya Bang II gitu. Oke, mulai sekarang gue manggil lu I. Gak mau, jangan. Gue Kenapa? dari branding. Karena itu imut. Rebranding. Karena menurut gue terlalu imut, Pak II gitu. Kayak Tapi lucu kan? Enggak. Kayaknya cocok deh pelawak dipanggil I. Enggak mau gue. I. Karena ada Mbak II. Siapa Mbak I? Mbak II yang penyanyi itu. Siapa yang... Uut. II. Mbak II yang di juri dulu. Juri Alfi loh. Ada Mbak II. Tri Utami. Iya, itu kan dipanggilnya Mbak II. Emang iya? Iya. Dia udah di branding jadi Tri Utami. Iya, makanya gue juga di branding karena nggak mau dipanggil II. Iya, pas kuliah gue pokoknya sampai SMA tuh gue dipanggil II bang. Nggak pernah kangen dipanggil I. Lu kalau pulang ke rumah mesti dipanggil I? Teman-teman gua sih paling, kalau di rumah sih abang-abang sih udah manggilnya sih. Ada yang manggil lu abang? Adek gua abang, maksudnya saudara-saudara panggilnya abang. Sorry, bokap masih ada? masih sih. Bokap masih bang. Umur berapa berarti sekarang? Ayah ya? Kayaknya udah 60-an sih kayaknya. 50, iya 50-an ke atas lah. Ini wajar nih. Wajar karena tadi gua ketemu bintang tamu, dia nggak tahu usia orang tuanya. Iya sih. Karena dia benci. Oh kalau gue mah nggak benci ya. Yono benci. Iya nggak tahu sih. Tapi dia nggak tahu bapaknya umur berapa. Oh. Tapi karena mungkin datangnya dari kampung jadi nggak ada pencatatan gitu. Iya. Oke, jadi basically lu nggak ada yang gimana cara ngomongnya ya? Orang tua tuh absen gitu. Nggak juga sih bang. Menurut gue sih walaupun mereka secara intensitas kehadirannya nggak begitu apa ya. Ada gitu di hidup gua, tapi menurut gua sih gua terisi gitu dengan mereka bang, karena ya
Iya, gua disekolahkan di tempat yang menurut gua juga baik gitu. Terus di rumah juga ketika mereka ada waktu ya itu dimanfaatkan dengan baik dengan mereka gitu. Kayak ayah tuh sering banget tuh kalau tiap weekend tuh kita selalu ke pantai bang, karena di Lampung kan pantainya bagus-bagus gitu kan. Pokoknya ayah selalu nyempetin tuh. Gua ingat banget dulu pakai motornya GL Pro. GL Pro. Gua duduknya di depan, adik gua di belakang sama ibu gua. Ayah gua di atas kepala. Ya enggak lah, bercanda kali. Masa tidak ada komedi dari tadi? Agak malu juga nih. Berapa menit nggak ada titik tawa, agak deg-degan. Terlalu insecure Anda. Ini kan gak harus lucu. Iya, emang pengen aja daripada nggak dikeluarin. Ya gitu ya. Kalau nggak tadi gua hampir mau masuk mau ngomong kayak capek-capean berempat naik motor. Iya makanya. Tapi kan karena tadi siapa? Wareja itu kan jadi tempat lu menunggu kan? Iya, menunggu. Dan gue seneng banget. Karena gue sering numpang tempat Wareja, gue seneng banget masakan Padang, Bang. Oh. Wareja itu orang Padang. Oh gitu. Kan orang Padang kalau masak tuh enak banget ya. Entah kenapa gitu ya. Jadi gue kalau kan Wareja suka ngasih makan gue gitu. Kalau nunggu kan ibu gue baru pulang sore gitu. Jadi gue makan di situ. Habis itu gue kayak selalu request, Bu bikin itu sambelnya kayak Wareja dong, yang asin-asin, jangan manis-manis gitu. Lu berteman sama anaknya Wareja? Iya, Bang Reja. Wareja itu anaknya Bang Reja sama si Ria. Tapi kalau sama Bang Reja sih ya abang-abangan ya, di situ di komplek itu abang-abangan. Di atas lu. Kalau sama Ria cewek ya kadang-kadang main juga sih, kadang-kadang. Oke. Nah, lu biasanya kalau misalnya berdekatan ya, ini semua masuk ke sekolah yang sama terus. Itu juga nggak lu? SD yang sama, kakak adik? Iya. Gue tuh sekolah dari TK sampai SMA di satu yayasan yang sama, Bang. Ada di Lampung namanya Al-Kausar, sekolah Al-Kausar. Adik gue juga sama, dari TK sampai SMA di Al-Kausar ini. Oh, pantesan deket banget sama dia lu ya? Iya. SD di mana berarti? SD Al-Kausar? TK Al-Kausar, SD Al-Kausar, SMP Al-Kausar, SMA Al-Kausar. TK Al-Kausar? Apa yang lu ingat dari TK tersebut? Oh, gua tawuran sama anak SD. Hah? Ulangi. Nggak tawuran ya apa ya kayak. Iya berantem. Mereka sering. Jadi tuh SD gue tuh ada sepeda-sepedahan gitu kan, dan ada trek sepedanya gitu, sepeda kecil gitu. Nah itu tuh buat kita anak TK aja itu tuh udah saling rebutan gitu. Kadang-kadang tuh udah harus gontok-gontokan lah. Gua duluan main ini gitu. Nah ditambah anak SD nih suka masuk ke TK, mereka rame-rame gitu. Ya anak kelas 1, kelas 2 gitu lah. Kita tuh nggak suka, nggak boleh nih kayak gini. Akhirnya kita ya udah kita ada yang bawa bambu atau apa, keluar gitu. Tawuran apa? Mungkin karena mereka dulu di TK yang sama, itu mainan mereka dulu. Iya, jadi mereka balik-balik. Bisa jadi. Tapi kan kita jadi jatah sepedanya jadi berkurang. Tapi kan nggak tawuran juga, Hip. Masa TK lawan SD tawuran? Bukan tawuran lah, kita usir lah pokoknya sana gitu. Iya tetap aja. Biasanya kan anaknya gue bawa kayak kan itu kayak ada bambu-bambu gitu kan di TK gue suruh teman-teman ayo bawa bambu kita gitu. Kayak PI kata gue bawa bambu. Nggak, tapi maksud gue biasanya tuh TK yang tertindas sama anak SD. Ya kita tertindas dong, diambil sepeda kita kan itu. Tapi kan nggak ngelawan. Ya lawan lah, lu aja ngelawan. Siapa gua lawan? Kenapa jadi bawa mensrea nih? Semangat mensrea. Masih ingat gak guru TK? Gue masih ingat Bu Sarwani. Oh, gue kayaknya yang paling ingat Bu Mei. Apa yang lu ingat dari dia? Gue selalu ingat Bu Sarwani karena perempuan pertama naik motor yang gue lihat tuh Bu Sarwani. Gak tau kenapa gue ngerasa keren banget nih orang nih naik motor gitu. Cuman ngeliat perempuan naik motor aja buat gue tuh, karena sama juga anak TK ya. Buat gue tuh keren banget nih Bu Sarwani. Vespa naik motornya. Kalau gue Bu Mei kenapa ya? Karena guru gue nol kecil kayaknya yang masih inget aja sih kayaknya. Tapi TK di situ tuh apa sih? Happy banget sih gue bang bisa. Gue tuh happy banget dan gue senang banget ceritain sekolah gue gitu. Sekolah Al-Kausar itu karena menurut gue itu sekolah yang keren banget karena mereka tuh kayak nggak maksain kita buat jadi apa-apa. Buat jadi pinter pelajaran bang. Dan kita tuh kayak
tiap orang itu tuh dikasih lu sukanya apa ya udah lu jalanin itu gitu. Dan sampai sekarang dan orang tua gue juga nerapin itu ke gue gitu. Dan mereka sih pengen gue jadi sesuatu kayak misalnya abang kerjalah jadi PNS atau apa, tapi bukan yang maksain gitu, selalu bebasin gue gitu. Dan sekolah gue itu kayak gitu juga. Itu hitungannya sekolah unggulan enggak? Termasuk sekolah swasta Islam yang unggulan lah, belum ada ininya lah, saingannya lah dulu di Lampung lah itu. Lu kalau misalkan gue ketemu sama temen TK lu, terus gue nanya Hifzi waktu TK kayak apa? Jawaban mereka apa kira-kira? Kalau gue ngompol soalnya, gue ngompol mulu. Karena gue ceritanya anak orang kaya, terus suka males ke toilet umum gitu, bau gitu, jadi gue suka iya bener sombong biasa sombong memang gue dulu anak orang kaya memang, bukan gue kerja di minyak dulu tuh, terus gue kayak takut ke toilet umum, ke toilet sekolah karena bau gelap gitu, jadi gue kencing di kelas atau kencing di pot, gue sering kencing di pot gitu. Itu lu nanya sama anak TK angkatan gue pasti kerjanya ngompol mulu. Kalau gue apa ya, nggak tahu sih mereka kan bikin apa. Tapi yang gue inget, gue dulu tuh sering kayak pengen jadi pemimpin gitu bang, pengen jadi ketua kelas gitu. Terus kalau kan kita dari kecil kayak di TK tuh makanya mimpin demo tadi bawa bambu. Di TK tuh kan ada waktu zuhur tuh disuruh sholat gitu kan, latihan sholat lah. Nah gue tuh selalu pengen jadi imam gitu. Sampai ada si temen gue, inget si Bram dulu ya, ada Bram. Dia tuh kayaknya hari itu dia lagi pengen jadi imam. Gua lah imam tuh, gua banting dia bang. Enak aja lu, gua imam kata gua. Lu dari dulu udah gede? Dulu waktu TK kecil deh gua. Oh gitu? Iya waktu TK kecil. Tapi lu ngebanting. Kurus. Iya gua. Saking lu pengen ada di posisi itu. Iya. Emang harus kekuasaan dari dulu ya? Rebutan gitu deh kayaknya. Iya. Gua pengen imam gitu. Oh gitu. Jadi mungkin itu yang akan dikenal orang dari lu. Mungkin gitu. Sama ya itu dari dulu tuh udah pengen tampil kayaknya bang dari TK itu. Dari TK? Iya kayak pengen ikutan lomba nyanyi lah. Oh ya? Gue inget banget, gue ikutan lomba fashion show gitu. Keren. Fashion show yang muslim. minjem baju ibu gue, minjem baju ke temennya. Keren. Buat gue. Ikutan gitu. Mau ya? Mau, gue emang mau. Dan ibu gue juga sama ayah gue tuh kayak udah sering nyuruh gue ikutan lomba gitu bang, dari kecil gitu. Dan gue emang pengen gitu, gue seneng kayak kompetisi gitu. Iya. Waktu itu bokap nyokap lu tuh nyuruh kayak gitu tuh emang pengen supaya lu pede atau supaya lu aktif atau gimana? Karena bokap gue dulu ngajarin gue untuk nggak malu, emang disuruh tampil juga. Iya. Tapi biar pede di depan orang gitu, ke bawah sampai sekarang sih. Mungkin tujuannya juga itu sih. Nah tapi adik gue enggak ya, kenapa ya? Mungkin udah malas. Tapi biasanya gitu sih, orang tua tuh anak pertama tuh pasti semua effort tuh ke anak pertama deh. Parnonya, khawatirnya, konsentrasinya ke anak pertama, anak kedua udah nggak terlalu diurusin. Iya biasanya kayak gitu. Orang adik gue yang dibeliin mobil, gue enggak. Emang gitu? Oke, itu TK. SD Al-Kausar juga? SD Al-Kausar, masih sama, SD Al-Kausar, SMP Al-Kausar, SMA Al-Kausar. Oke, waktu SD lu tipikal anak pinter bang. Oh pinter ya? Pinter gua. Pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ranking 1 gua kayaknya. Hah? Gila, kayaknya semua tamu, seingat gue ya, hampir semua tamu Pita Kuning, kalau ditanya di sekolah seperti apa, biasanya mereka berprestasi, baru nanti SMA turun biasanya. Sama banget. Iya, kalau gue enggak, gue tolol dari SD. Baru sekarang pinter ya? Enggak juga, sekarang belaga pinter aja, tapi SD, SMP, SMA, gue tolol sendiri, tamu gue pinter-pinter, lu berarti anak pinter. 1 sampai 3? Rajin sih, lebih rajin kayaknya. Rajin, dulu ya belajar terus, ibu tuh pokoknya belajar terus gitu. Makanya gue ranking 1 tuh. Bahkan gue kayak pas kelas berapa tuh ya, gue ranking 2. Ibu gue protes bang. Ibu lu protes karena lu ranking 2? Ranking 2. Karena menurut dia, ya gue ranking 1 kan dilihat kan nilai ada pelajaran Iqra dulu namanya. Oh, nyokap lu protes ke sekolah? Ke sekolah. Buset. Ke kelas gue. Karena pelajaran Iqra itu dilihat gue tuh selalu dapat 10, 9. Nah, dibandingin lah sama yang ranking 1-nya ini gitu.
Akhirnya emang gua yang ranking satunya gitu. Kayaknya emang ada salah nilai atau apa gitu. Akhirnya jadi gua yang ranking satu. Nyokap lu nggak ngajar di sekolah yang sama ya? Enggak, beda. Ibu gua ya itu tadi SMP swasta yang lain gitu. Oke, jadi lu 1 sampai 3 ranking 1. Ranking 1. Abis itu kelas 3 sampai kelas 6 tuh masih ranking 5, ranking Ya itu kan anak pintar itu mah. ranking 7 masih gitu lah. Masih ya, 10 ke atas lah. Masih di itu ancur-ancur tuh di SMP kelas 2 ya. Tapi kan SMP kelas 1 tuh masih ranking 5-an, 11, 20 gitu. itu karena narkoba kan. Nanti kita kesana. Tapi Karena narkoba. waktu SD tampil lagi. Tampil udah lomba suka tambah tuh lomba apa ya dulu waktu SD ya. Ngaji, lomba azan, lomba macem-macem lah. Kayaknya gue emang sering ikut lomba sih. Yang paling gue inget sih kayak lomba ngaji deh kayaknya. Dari mana tuh semangat Banji tampilnya? Kayaknya doyan banget tampil. Fashion show lah, Iya ya. jadi imam lah. Dari mana ya? Dari Bokap nyokap lu mungkin kayak misalkan ya, gue karena juga bokap sama nyokap gue ya ayah sih sering ceramah-ceramah gitu sih, orang yang sering ceramah, ibu gue guru gitu. mungkin public speakingnya dari situ. Iya dari situnya sih kayaknya sih. Tapi dua-duanya pernah ngelakuin sesuatu. Kayak gue mencontoh nih, gue juga bingung kenapa gue jadi pelawak. Karena bokap gue tuh insinyur listrik, Iya. nyokap gue perbankan. Sampai akhirnya gue nemu foto bokap gue sempet jadi grup lawak. Oh iya. Waktu dia kuliah, tuh grup lawak. Jadi maksud gue yang, oh bokap gue tuh ternyata lawak, jadi nggak aneh Iya, gitu iya, gue. iya. Bokap nyokap lo udah kayak gitu juga. Oh ibu gua nggak jadi grup lawak ya, tapi ibu gua lucu bang. Oh gitu. Lucu. Ibu gua tuh lucu banget. Di keluarga tuh kayak dia yang menghibur gitu, Oh, yang gitu. suka ngeceng-ngecengin. Misalnya tante gua gitu diceng-cengin. anjing lo. Enggak sampai anjing lah misalnya. Gitu. Iya tante gua diceng-cengin, ntar ketawa gitu. Kalau ngumpul tuh ibu gua yang jadi ininya lah pokoknya. Nah itu mungkin lo nyerap itu kali ya. Iya, itu kayaknya dari ibu gua tuh. Nah waktu lu SD, lu punya pelajaran favorit? Agama kayaknya ya? Gua enggak sih, enggak agama ya. Apa Kayak ya bagus dulu ya? mulu tadi lu. Pelajaran favoritnya apa ya? Dulu mah kayaknya masih suka deh semua pelajaran. Enggak, gue nggak suka. Gue cuma suka pelajaran olahraga sih. Saya nggak ada yang suka matematika lah, bahasa Wih, tapi Indonesia. kalau olahraga ya emang happy banget sih. Iya. Happy banget. Dan di sekolah gua itu budaya main bolanya bener-bener tiap hari bang. Tiap hari. Bukan cuma tiap hari, tiap istirahat bahkan. Nih, Tiap istirahat. gua berangkat sekolah ya, sebelum masuk sekolah itu main bola. Biasanya itu latihan satu kelas dulu tuh. Nanti siang, istirahat siang itu tanding sama kelas lain. Tanding kelas lain tuh, iya. Nah nanti kalau misalnya ini belum selesai tandingnya itu dilanjut pulang sekolah. Gila. Ini yang masa-masa lu bilang lu suka bola, ngikutin bola tuh. Iya, itu orang gua inget banget gue itu jadi kayak kaptennya lah, jadi kayak kapten. Selalu jadi Kapten pemimpin. kelas gitu lah, kayak kapten di kelas gua. Abis itu kayak gue inget banget dulu ada anak baru masuk gitu kan. Nah, gua ngeliat nih kayaknya dia punya potensi di kiper deh. Anjay. Akhirnya gua latih dia. Gue lupa namanya siapa ya. Lucu banget dah. Aduh, gua lupa. Lu sendiri posisinya apa? Gua itu penyerang, kadang back gitu. Dan gua kayaknya karena gua terlalu otoriter ya. Akhirnya tuh di kelas gua jadi kayak ada dua kubu gitu. Ada Randy sama Fahmi yang akhirnya bikin kubu sendiri gitu. Mereka juga berjago mainnya. Bete sama lu. Iya, kayaknya bete sama gua. Kayaknya gua terlalu ngatur-ngatur gitu deh. Iya. Jadi gua pokoknya inget banget sempet kelas lah gitu tuh di kelas 3-an gitu, di kelas 3 SD tuh. Udah naksir cewek belum? Udah lah, zaman dulu udah SD. SD ya. Siapa perempuan pertama? Karena gue masih bisa nyebut nama cewek yang gue taksir pertama. Lu masih bisa nyebut kan? Nggak enak ya kayaknya emang. Lah udah jauh. Emang itu cemburuan? Enggak sih kayaknya cemburuan. Enggak. Gua sih yang cemburuan. Ya makanya nggak apa-apa sebut aja. Dulu Wiga namanya. Wiga. Heeh. Kenapa dia berhasil mencuri hatimu? Kenapa ya? Cakep lah kayaknya. Udah gitu dong. Iya cakep. Dideketin. Iya, gue inget banget waktu Valentine, gue sampai nabung-nabung beli coklat ini apa?
bukan Toblerone, satunya apa? Silver Queen. Silver Gua Queen. beli Silver Queen. Itu Iya. kan lumayan tuh 8.000 apa 7.000 Iya. tuh jajan gue, padahal kayak cuman 1.000 atau berapa. Iya. Gue nabung berapa hari, gue beli itu, terus gue kasih tulisan gitu. Pas Valentine gue taruh di bawah mejanya. Bisa kali Q gitu. Enggak lah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh yo. Ya Allah, astagfirullah, gila nih orang. Masih SD. Terus gitu. Habis itu- Apa pesannya apa? Gue Lupa gue kalau pesannya. romantis gitu. Iya, intinya gitulah. I love you. Iya, gitu-gitu mungkin ya. Lupa gue. Pokoknya gue kasih. Habis itu dia kayaknya ngasih ke temennya. Ya. Ih, itu kok coklat tuh dikasih ke orang. Sedih sih itu gua. Sedih. Lu pacaran pertama kali masih ingat? SMP kayaknya, Bang. SMP, masuk kita ke SMP. SMP masih SMP Al Kausar. Masih Al-Kausar. Ini masih satu gedung gitu. Masih, jadi nih TK-nya tuh kayak ini misalnya lingkungan sekolah nih. Nah, di sini TK-nya, di sini SD-nya, di sini SMP-nya, di sini SMA-nya. Gede banget nih gedungnya. Iya, sini ada lapangan bola, sini ada kantin. Mahal berarti. Sekolahnya. Ada 8 bola. Iya, lumayan. Jadi kayaknya harta ibu bapak gue tuh dihabiskan buat sekolah deh kayaknya. Iya, soalnya kan rumah bokap lu- gue jelek dulu gitu-gitu. Iya, bokap lu tadi apa di depan. Nyokap lu guru. Iya, berat tuh berarti tuh. Iya, jadi berat ditotalin sih. situ. Tapi kan sekarang kan sudah berbalik, sudah jadi artis. Ya Allah. Iya. Oke, kita SMP Al SMP Kausar. banget. Secara nilai gimana tuh? Lumayan menurun, tapi masih di 10 besar, 20 besar gitu. Tapi kayak ikut-ikut lombanya masih sering tuh. Oke, masih lomba-lomba yang sama, azan. Masih ya lomba-lomba apa ya dulu ya? Nyanyi-nyanyinya ada di mana nyanyi? SMP tuh kayak udah apa ya? Dulu ada lomba kayak yang tampil ya nyanyi ada sih lomba solo song gitu-gitu. Solo song. Nah, gue inget banget momen yang gue juga sering banget ceritain SMP gue itu. Gue dulu jadi OSIS, Bang, wakil ketua OSIS. Jadi wakil ketua OSIS terus Emang haus jabatan. kepemimpinan. Iya. Haus kepemimpinan. Iya. Kayak siapa? Kayak siapa? Gak kayak siapa-siapa. Bilang lah. Prabowo. Pas jadi presiden haus ya. Iya. Masa nggak haus? Iya kan haus. Iya. Iya, Kan puasa. Iya, masa nggak boleh haus. Kan puasa. Puasa. Puasa lah, iyalah. Masa nggak puasa? Iyalah. Gua kan Pasti puasa lah. pasti puasa lah. Pakai peci kan pakai mulu. peci mulu. Iya. Tapi nggak ada postingan. Selama Hah? Apa? Nggak tahu. Anjing, jebak mulu bangsat. Diputer balik. SMP. SMP. Nah, itu yang gue bilang sekolah gue itu tidak memaksakan anak-anaknya buat pinter pelajaran doang. Di sekolah gue selalu, kan sekolah itu kan Senin sampai Sabtu kan. Nah, di setiap Sabtu itu ada Sabtu Ceria, Bang, namanya. Sabtu ceria. Sabtu Ceria. Nah, itu program sekolahnya lah, dan itu dititipin di OSIS. Nah, OSISnya itu bebas bikin apapun di Sabtu Ceria itu dari jam 7 sampai jam 10-an gitu lah. Bahkan kalau gurunya ngerasa acaranya seru, udah hari itu jadi nggak sekolah gitu. Oh iya? Iya. Asik amat. Jadi tuh jadi kita si OSIS itu bikin lomba solo song lah, apa ya, lomba nyanyi, lomba Iya. band-bandan, lomba macem-macem, lomba baris berbaris PBB tapi yang improve gitu-gitu kan. Iya, Habis iya. itu lomba masak lah apalah. Nah, gue tuh selalu jadi MC di Oh, lu acara-acara MC. itu. Gue MC-nya. Nah, gue kayaknya berlatih MC-nya dari situ tuh. Karena gue dulu ya karena gue punya privilege jadi wakil ketua OSIS, gue aja lah yang MC gitu. Iya. Dan gue happy, suka. Dulu ada partner MC gue tuh si Rido namanya. Tuh lucu banget tuh orang, Bang. Selalu berdua loh. Selalu berdua tuh sama dia tuh. Dia ketua OSIS-nya. Oh, dia ketua OSIS, lu wakil ketua OSIS, dua-duanya kalau nge-MC ngelawak. Ngelawak kita. Lucu gila. Kocak, iya. Iya. Kocak parah tuh. Kocak abis. Auto ngakak. Auto ngakak. Wah, wah, wah. LOL, Topper. Retak-retak. Rolling on the floor, laughing out loud. Dan kita tuh dari dulu bercandanya udah aneh, Bang. Gue sama Rido itu, Bang. Iya, udah aneh aja gitu. Kayak gimana? Ya aneh lah, dia suka ngelakuin yang aneh-aneh. Kok yang gue inget momennya ya pas SMA tuh, bukan kita sampai SMA tuh masih nge-MC tuh. Dia udah beda sekolah, tapi kita masih nge-MC bareng-bareng. Gua nge-MC-in di sekolahnya dia di SMA Negeri 1. Jadi dia nge-MC, tapi dia nge-MC-nya dari bawah panggung gitu, Bang. Jadi gua di atas, dia di bawah panggung. Oh. Tiba-tiba dia keluar dari bawah panggung. Halo,
Emang udah aneh dari dulu. Udah Ya? aneh dari dulu. Iya. Masih berteman sampai sekarang. Masih ya sama Rido. Oh, ini orang ngapain Rido sekarang? Sekarang jadi marketing dia kayaknya. Oh. Marketing di sebuah perusahaan ayam. Hah? Apaan tuh perusahaan? Ada perusahaan gitu, apa ya, Java apa gitulah itu. Java. Oh iya tahu gue pernah jadi pembicara di situ. Iya, Gede dia banget tuh perusahaan. Oh, oke. Tapi kita balik lagi. Tadi kan lu bilang ada single solo song. Iya. Pada zaman itu lagu apa? Ini tahun berapa nih? Zaman itu mah ya lagu apa ya, Peter Pan gitu. Anjir. Habis itu kayak Ungu. Oh iya, yang gua bikin grup lawak itu di SMP tuh. Oh, lu bikin grup lawak? Bikin grup lawak Bang sama teman-teman gua, karena zaman itu lagi tren API kan. API Akademi Pelawak TPI itu. Gua ngeliat abis itu ada zaman tuh ada AFI juga. Nah, AFI Indonesian Idol tuh ngetren banget tuh. Dan mereka tuh selalu ada AFI Junior, Indonesian Idol Junior. Gua mikir kalau API kan hype juga, bakalan ada API Junior nih. Nah, akhirnya gue bikin lah grup lawak namanya Laskar. Namanya Laskar. Laskar lawak. Berapa orang tuh? Al-Kausar itu Lawakan Al-Kausar. Laskar. Lawakan Al-Kausar. Laskar. Ya nyambung lah. Dimasukin asnya. Bego lu, nggak nyambung itu. Gak ada yang mau mempertanyakan tuh nama. Ada, aman. Satu sekolah tolol. Lawakan. Ya nggak diumumkan satu sekolah doang. Itu nggak diumumkan di satu sekolah. Emang kita bikin doang aja, nggak pernah tampil juga Bang. Oh gitu. Tampilnya itu di kelas. Jadi di sekolah gue tuh kayak ada jam bimbel. Nah, jam bimbel itu kadang-kadang ya bebas aja gitu belajarnya, nggak yang belajar banget. Nah, dan kita tuh kayak kadang-kadang disuruh, ayo mau ngapain nih di depan kelas. Nah, gue sama teman-teman gue tuh ngelawak gitu. Lucu banget. Berapa orang Laskar? 4. Kalau nggak salah Rido, Budi, Habibi. Ini Rido yang Iya, teman gue. Rido, lu. Habibi sama siapa ya? Hasim kayaknya sama Iya, Hasim dulu. lucu banget grupnya berempat ya. Sketsa gitu. Cuma iya main sketsaan, niru-niruin di API dulu. Kayak Bajai kan ada yang ngomong 3 kali gitu, kita tiruin. Iya. Ada Monox ngomong XX terus tuh, kita tiruin itu. Iya. Ya karena belum ngerti ya cara berkomedi kayak Iya gimana. kan pasti tuh. ngikut-ngikut dulu. Iya, ngikut-ngikut doang gitu. Tapi kita bikin cerita gitu. Kenapa nggak pernah ditampilkan di sekolah? Kita tuh kayaknya kalau nggak salah kita sempet ngajuin diri buat di perpisahan deh. Nah, cuman nggak diterima. Buat tampil nggak diterima, takut kali lucu kali ya. Oke, waktu SMP pacaran. Iya, pacaran. Pacar pertama lu. Pacar pertama. Namanya siapa? Udah meninggal ya kemarin. Emang iya? Iya. Kenapa sakit? Sakit ya. Dulu namanya Firsti. Firsti. Berapa lama? Sahabat gua tuh. Jadi gua ada geng-gengan tuh dulu waktu zaman SMP tuh. Kompleks sekali nih pertemanannya dia. Dia wakil ketua OSIS. Tapi dia kalau ada acara dia nge-MC juga. Tapi dia punya grup lawak juga. Tapi terus dia bagian dari geng-gengan juga. Bukan geng lah ya. Apa ya? Iya, circle pertemanan gitu kan. Iya, maksud gue lu aktif sekali gitu. Miss and Mas Club. Miss and Mas Club dulu namanya. Kalau nonton Aneh banget nama-namanya dari tadi gue denger. Miss and Mas Club. Mas Club ya. Missnya Miss MISS. Pokoknya yang lain tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng. Gua doang sama Rido yang jelek. Cuman kita berprestasi. Ya lah, Renti, Anggi, Cengah gitu. Ya termasuk si Firsti ini gitu. Terus ada saudara Rahmat. Iya itu dah kayaknya. Sebuah mah. Lu kenal dari geng pertemanan itu? Iya, emang teman sekelas gitu. Habis itu kayak ya teman-temanan kan gitu kan ada. Nembaknya langsung atau pakai surat? Nembaknya, wah lupa lagi gua kayaknya langsung dah kayak. Apa dari HP ya? Udah HP ya? Udah HP zaman dulu ya. Gila, SMP tahun berapa ini berarti? 2000 berapa tuh? 2000 berapa ya Bang ya? Kalau Ungu sama Peter Pan lagi meledak, berarti mungkin 2005? 2005? Iya mungkin itu. Lah, lu yang sekolah bego kemarin. Lupa gua Bang, kalau hitung-hitungan gua goblok. Oke. Gua lulus aja SMA 2010 tuh, berarti SMP berapa tuh? 2006. 2006 2007 lah, iya itu. Iya benar, Udah benar. HP itu ya. Iya, kayaknya dari gua takut gua ngomong langsung, kayaknya dari HP gua ngomong. HP lu apa masih inget nggak? Mas, Lu tuh ngalamin pager nggak? pager enggak? Nggak. Udah ada pager tapi gua nggak mampu. Nggak pakai. HP baru HP itu kayaknya
3315 apa ya? Nokia 3315 yang gendut itu tuh. Iya, 3315. Itu HP pertama tuh. Terus gitu jadi lu nembak lewat situ. Lewat HP kayaknya. Nggak lama SMS. pacarannya. Pacarannya kayaknya nggak lama deh. Putusnya gara-gara apa nggak ingat? Dia sih alasannya mau ujian. Mau ujian. Klasik banget. Kenapa cewek-cewek kayak gitu ya? Sering banget loh. Cewek mutusin karena mau ujian. Tapi kayaknya ada cowok. Pasti hidup. Iya sih. Tapi kayaknya ada cowok sih, cowok yang ganteng. Yang lebih baik. Iya, Itu aja dijadiin alasan. Iya. Terus udah gitu jadian lagi selama SMP. Seumur hidup lu pacaran berapa kali? SMP, SMA gue tuh nggak pernah pacaran. Abis itu Kuliah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mulutnya ini bener lagi. Astagfirullah. SMA malah nggak kuliah, nggak SMA, gue SMA bang, hampir ekstremis gue bang. Kok ekstremis? Kok ekstremis? Kenapa ekstremis? Hampir. Kenapa hampir Tapi gua belum- ekstremis? Kayaknya gue pernah ceritain sih di sama Rais tuh. Gara-gara ini temen gue. Temen gua dia ikut pengajiannya salah. Terus disebarkan di sekolah. Terus gua kayak ya udah gua ngikut dia gitu. Pemahamannya udah hampir sama kayak dia, dan gua tahu ini ekstremis. Jadi waktu itu ingat banget di berita di Aceh kalau nggak salah lagi ada sih kelompok itulah terorisme gitu-gitulah. Nah, keluarlah tuh video kelompok teroris ini di TV ya, di berita gitu. Terus si temen gue ini kayak notice, itu mah ustadz gua, kata dia gitu. Ustadznya dia tuh. Dia tuh. Iya. Nah dari situ gua langsung nggak boleh nih gini-gini nih, kata gua tuh. Udah. Ibu gua belum sempat ikut pengajiannya. Cuman gua dari temen gua ini udah udah masuk dikit lah, ke brainwash dikit gitu. Apa yang lu masih inget nggak apa yang diomongin sama lu? Kalau yang diomongin, ya intinya dulu kan gua ngerasa apa ya, si Amerika tuh jahat gitu. Amerika tuh jahat, dan terus yang lawan Amerika itu udah pasti orang baik gitu. Dulu kan Osama bin Laden gitu-gitu kan. Nah, gua mikir Osama bin Laden mah baik lah, gitu-gitulah pokoknya intinya. Dan gue ya nggak tahu ya, terlepas itu baik atau jahat, gue nggak tahu lah gitulah. Intinya gue dulu udah pengen, gue pokoknya harus ke daerah konflik nih, gue mau perang aja gitu. Iya gitu. Tapi bukan Kita hampir tidak punya bukan yang hipsi, mau guys. ngebom ya, bukan yang mau ngebom atau apa gitu. Mau Gua pengen- berjuang aja. Mau berjuang ke sananya gitu. Tapi kan setelah itu kan biasanya ntar urutannya gitu tuh, apanya brainwash-nya pasti akan jadi ke ya ngebom atau apa gitu. Tapi gue udah sampai di tahap ke brainwash gitu tuh. Orang gue ditunjukin nih, coba lihat nih. Kalau di negara-negara yang ini nih, lihat nih, gue ada video-videonya gitu. Habis itu ada orang yang mau berjuang gitu-gitu. Gue ada tuh videonya. Biasanya kayak gitu-gitu tuh dia masuknya tiap orang beda-beda, tergantung minatnya si orang ini. Kayak dulu waktu, kalau gue ngalamin kayak gitu waktu kuliah. Tapi kalau waktu itu gue jelas sekali arahnya ke NII. Jelas banget, dan mereka tahu gua suka sejarah, nanti mereka masuknya dengan cerita sejarah, habis itu makin tertarik terus gabung gitu. Waktu itu lu diajak masuknya sama teman itu? Nggak sampai diajak masuk bang sebenarnya, cuman Dipengaruhi? Iya, pengaruhnya itu menurut gua kayaknya udah ke brainwash nih. Tapi waktu itu emang teman gua tuh ngajak gua buat ke pengajiannya dia itu. Untungnya kayaknya orang tua gue juga kayaknya udah merasakan sinyal-sinyal yang aneh ya dari anaknya ya, kayak dibilangin gue gitu. Sampai akhirnya gue nggak jadilah ke yang arah-arah sana gitu. Akhirnya brutal banget. tapi dalam semua masa itu adek lu nempel terus tuh ya? Adek gue ya ada Kan terus. cuma beda 3 tahun kan? Iya. Kayak waktu SMP lu kelas 3, dia kelas 1. Dia kayaknya masih SMP deh. Oh ya, waktu lu SMA kelas 1, dia berarti SMP kelas 1 juga. Oh gitu. SD doang berarti barengan ya? Ya SD baru. Oh ya, oke. Nah, SMA makin turun nilainya, tadi lu cerita. Wah, parah, hancur. Dari kelas gua 35, gue itu selalu ranking 32. Oh, jauh banget. Dari 35 orang tuh selalu itu. Tapi gue di kelas unggulan, di kelas yang Tetep aja, lu kan tadi kan ranking 10 besar. iya. Nah, tapi itu Bang, gue tuh
selalu punya prestasi di luar itu gitu, bukan melulu bukan nilai-nilai doang gitu. Gue kayak lomba quick and smart gue sering menang, lomba Apaan tuh, quick cerdas and smart? cermat bahasa Inggris itu gue sering menang. Terus kayak lomba Oh, aslinya mah pinter nih. Sebenarnya lu mah pinter, kalau ikut lomba-lombaan begitu menang. Cuman kalau mulai pelajaran males. iya, karena kan gue tuh kelasnya kelas IPA. Setelah gue cobain ternyata gue nggak begitu suka tuh belajar fisika, belajar kimia gitu. Itu buat gue nggak menyenangkan nih. Makanya gue kayak akhirnya jadi ya itu tetap berkegiatan di OSIS. Terus gue kayak ikut-ikutan lomba gitu, lomba storytelling lah apalah gitu. Lomba storytelling? Tapi bahasa Indonesia ya. Enggak, tapi gimana tuh lomba storytelling? Cerita. Apa aja? Jadi gue inget banget kalau yang gue juara waktu itu lagi di Perpus. Juara lu? Ya, lagi kunjungan di Perpus. Terus Anak ajaib memang. lagi kunjungan di Perpus, terus disuruh. Jadi ada beberapa sekolah gitu yang kayaknya emang Perpusnya lagi ngebuka open house gitu ya. Di situ terus ya kita lagi ada mau lomba nih, lagi mau ada lomba si cerita itu dulu, storytelling apa lah gitu namanya, intinya cerita lah. Jadi kita dikasih kayak terserah di sini ngambil dari buku apapun di perpustakaan ini, Oh, gitu. silakan diceritakan ulang kata dia gitu. Ya udah, gue ceritainnya dengan style gue, udah komedi tuh gue, dan gue heboh kan bawainnya. Tuh kayaknya hadiah yang paling besar yang pernah gue terima tuh 400.000 bang. 400.000? Zaman itu bang, zaman SMA gue inget banget beli helm KYT apa gue ambil. Biar kalau bawa cewek ini apa. Itu menang per apa? Per yang lagi ikutan di situ. Jadi Satu sekolah lagi berarti? banyak sekolahnya, lagi banyak sekolah gitu yang lagi kunjungan di situ. Oh. Disuruh perwakilan. Oh, nah, gitu. Gue yang Datang hari itu, dikasih tahu hari itu, baca hari baca itu, dongengnya hari itu juga. hari itu. Gokil. Improv aja. Ya tapi karena mungkin bekal gua nge-MC itu ya, gua nge-MC dari SMP gitu, itu kayaknya yang bikin jadi bisa improv gitu. Oke, jadi pelajaran nggak bagus. Wah, tolong banget gua. Tapi Parah itu 32 gua. dari 35. Orang pernah dapat 0 disenyumin namanya kimia, fisika gitu. Tapi itu karena lu males ngerjain atau nggak ngerti? Nggak mau belajar gua, Bang. Kayak udah nggak masuk ini nih, fisika kimia gini tuh nggak masuk di gua gitu. Males. Kayak Pusing. yang gua suka tuh bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris gua selalu dapat 9, bahasa Indonesia gua selalu dapat 9 gitu. Nah, kayak yang ini tuh udahlah bodoh lah gitu. Tapi naik kelas tuh ya. Naik kelas. Tipis-tipis. Kayaknya gara-gara ini deh, gua wakil ketua OSIS juga gitu. Jadi kayak ada prestasi di luarnya, kayaknya Iya. ditolong dari itunya deh. Lu kalau nilai udah kayak gitu nggak punya prestasi apa-apa udah goblok sih udah pasti itu ya, nggak jadi apa-apa tuh ya. Pasti udah nggak naik kelas tiap tahun itu. Sama gue tuh paling seneng ini bang, berkegiatan di OSIS. Jadi Ngapain berkegiatan di OSIS tuh? Gue nggak bisa relate karena menurut gue pokoknya semua ketua OSIS dan semua jajarannya so asik aja menurut gue. kalau kita Kalau dari menurut dulu gua- bikin kegiatan, soalnya bikin itu tadi Sabtu Ceria masih ada tuh. Kan ya. so asik kata gue, ngapain begitu? Ya, Budi so asik sih ketua. Enggak sih, dia bikin Sabtu Ceria tuh selalu reguler kan, dan kita selalu apalagi gitu. Terus kita kayak bikin dulu tuh inget banget zaman SMA tuh kita tiap sekolah itu adu-aduan festival bandnya tiap tahun gitu, dan kita tuh pengen festival band yang besar gitu. Jadi tiap tahun tuh mempersiapkan festival band itu gitu. Siapa? Oh tapi pemainnya dari internal. Wah, waktu itu sih ngundangnya ada juga sih band dulu apa ya? Gua lupa tuh. Tapi mereka udah cukup ternama lah di Lampung ya. Di Lampung apa gitu pokoknya nama bandnya itu. Oke, jadi nilai jelek, organisasional oke, cinta 0. Cinta waktu itu ya karena ekstremis. Karena ekstremis. Karena ekstremis nggak mikirin cinta, gua sholat duha terus. Sholat duha. Untung, tapi aneh ya. Aneh, kayaknya otak pinter lu tuh yang meranggas gitu loh. Nyari stimulan mulu, berkegiatan, dapat sesuatu yang baru terus masuk. Untung lu ngelihat si guru ngajinya itu masuk TV ya. Iya. Ya sama dari orang tua gua juga sih, dia udah ngelihat sinyal-sinyal gua udah aneh itu yang bikin gua nggak lanjut sih. Si temen lu yang mempengaruhi itu sekarang kemana? Udah nggak aneh sih bang dia. Udah nggak aneh, kayaknya dia juga sadar deh ya. Saat itu dia juga sadar. Itu pinter banget orangnya bang. Oh gitu. Emang pinter tuh. Nggak boleh sebut nama lah ya. Iya, tapi emang basic Kuliahnya gitu. di ITB dia. Oh iya? Kuliah di ITB.
mungkin ketemu gue kali. Di TV banyak pancingan kayak gitu. Mungkin sekarang dia udah di Palestina kali. Enggak, ya nggak kerja kok. Udah tahu, udah nggak aneh-aneh kok dia tahu. Oke. SMA. Ada nggak momen yang paling lu inget dari SMA atau nama yang paling lu inget, kejadian yang paling lu inget, misalkan Guru sih, menurut gue juga yang guru yang sangat menginspirasi gue itu namanya Babe, dia guru bahasa Indonesia. Babe. Dia bukan namanya dong, panggilannya tuh. Iya, Babe panggilannya. Terus dia tuh kayak motivator hebat gitu bang, buat gue ya. Kayak dia tuh nggak melulu pelajaran gitu yang dikasih tuh, jadi tuh kayak ya disuruh bermimpi, dikasih tahu setelah sekolah tuh akan ada apa gitu, terus kita tuh dimotivasi terus lah gitu. Dan sering banget dia kadang-kadang nggak ngadain kelasnya, cuma buat ngemotivasi kita gitu. Siapa namanya? Panji Pragiwaksono bukan tuh orang namanya? Bukan Babe. Aduh kok gue lupa nama. Kelakuannya mirip kayak gue. Dia pernah ngomong komika hidup dari karya nggak tuh orang? Enggak sih, enggak. Gue lupa nama ininya. Babe aja pokoknya manggil, karena keseringan manggil nama Babe gitu. Kesayangan semua orang, semua murid itu biasanya. Iya, dan dia lucu banget bang, lucu banget kayaknya. Gue belajar komedinya juga tuh dari Babe juga kayaknya tuh, guru gue tuh. Lucu banget itu. Masih ada sekarang? Galak, kayaknya masih ada bang, kayaknya. Lucu banget, tapi kalau lagi marah banget. Iya, gue juga punya. Kalau gue Pak Dewa namanya. Dia baik sebenarnya, seneng ngomong soal sosial politik. Jadi gue juga dapat sosial politik dari guru itu, ngomong soal politik segala macam. Tapi kalau galak gue pernah ditampar sama dia. Itu yang joke gue yang soal dia pakai cincin batu akik, mau ditampar pakai tangan luar, pakai tangan dalam. Terus gue bilang tangan dalam, cincin batu akiknya diputar ke dalam. Itu guru itu. Tapi kalau sore main bola bareng sama kita. Iya. Fair gurunya. Iya. Babe buat lo ya. Babe itu tuh gokil sih itu. Kayaknya gue berani bercita-cita kayaknya dari Babe. Oke. Waktu dari Lampung kuliah di Jogja. Kenapa tuh pindah ke Jogja? Karena keterimanya itu. Oh gitu. Tadinya bang lu daftar Pengennya di UI gue bang. Oh pengennya di UI ataupun di ngambil apa? Unpad. Gue selalu daftar komunikasi pokoknya. Komunikasi. Terus Unpad. Karena gue pengen kuliah di UI Unpad karena kakak-kakak kan gitu tuh, kakak-kakak kita yang udah kuliah di sana, mereka mempromosikan universitasnya ke sekolah kita. Gue ngeliat tuh anak UI, anak Unpad tuh kayak cakep-cakep gitu, putih-putih. Nah gue tuh pengen putih dulu. Aneh banget, cita-cita putih. Aneh. Ya nggak, terlepas dari itu ya UI keren, Unpad keren. Gitu kan. Gue pengen kuliah di sana gitu. Nah ya gue cobain semua tuh, UI cobain, Unpad cobain, keterimanya di UGM. UGM komunikasi juga. Sastra Arab. Kenapa jadi sastra Arab? Karena di sekolah gue ada pelajaran bahasa Arab, walaupun gue nyontek terus ya sama Hajar ya. Masuk sastra Arab. Masuknya sastra Arab malah. Kita pernah ketemu waktu lagi kuliah di situ kan? Pernah deh kayaknya bang. Iya. Gue lagi skripsi deh itu. Ketemu secara video di situ kan? Iya. Lagi kuliah kan? Lagi masih kuliah itu. Terus apa yang lu ingat dari kuliah di UGM? Lu nggak Geronimo ya? Apa nama radionya? Geronimo. Radionya UGM kan tuh? Suara Gama. Nggak masuk situ. Nggak pernah siaran situ. Maksud gue kan lu kan public speakingnya oke, MC juga. Gue pikir ke sana enggak. Dulu emang arahnya gue pengen ke sana, pokoknya di Jogja ini pengen MC, pengen itulah udah salah satu cita-citanya lah gitu. Bahkan dari SMA itu makanya gue pengen masuk komunikasi karena cita-cita gue dulu pengen jadi penyiar radio. Setelah jadi penyiar radio dikenal orang jadi artis gitu. Emang targetnya ke situ. Iya dulu. Sekarang terjadi. Keren. Udah jadi artis. Nah tapi pas kuliah berubah cita-cita gue bang. Karena gue masuk ke sastra Arab kan, UGM. Terus gue berpikir apa nih pekerjaan yang paling keren yang bisa gue dapatkan dari kuliah di sastra Arab ini. Ternyata banyak juga kayak lulusan sastra Arab itu yang jadi diplomat, kerja di Kemenlu. Nah gue dari awal tuh ngejarnya itu tuh, makanya nilai gue bagus tuh di awal. IP gue tuh 3,9. 3,9? Oh my god. Abis itu tolol. Setelah kenal stand up, setelah menonton video Anda dan Bang Radit, jadi melucu-lucu, tidak pernah kuliah. Open mic yang dipikirkan materi baru, kombut. Nongkrong sampai jam 3.
Nongkrong di angkringan, ngobrol tidak tahu apa. Ih gila, stand up comedy mengalihkan lajur karirnya Hifzi. Harusnya jadi diplomat nih orang. Gua udah sempet masuk, jadi di UGM tuh ada namanya komunitas MIUN, Bang. MIUN itu apa ya kepanjangannya ya? Model of United Nation. Itu tuh kayak kayak simulasi sidang PBB gitu. Itu yang bikin anak HI. Selain karena gue pengen masuk gue pengen jadi diplomat. Ya anak HI cakep-cakep ya gue. Iya. Rata-rata anak HI cakep-cakep. Gue ikutan itu gitu, ikutan MIUN. Masih tuh cita-cita gue masih sebelum kena stand up ya, masih itu tuh. Setelah di situ ternyata susah banget, Bang. Karena bahasa Inggrisnya benar-benar bahasa Inggris yang apa ya, berbunga-bunga lah ya, bahasa diplomasi kan, bukan bahasa Inggris yang yes, I'm fine. Who are you? No. Mereka mau bahasa Inggris lancar banget gitu. Jadi kan kita bisa present, kita dikasih kasus kita jadi negara siapa dan kita harus nyampein berdasarkan politiknya negara itu, gitu, tujuan dari negara itu, gitu. Itunya aja gue bingung kan, gue belum bahasa Inggrisnya gitu. Orang gue inget waktu itu kayaknya giliran siapa, pas mau giliran gue pulang. Nggak ada, kayaknya gak cocok. Setelah tahu. Lu ketemu stand up di bawah siapa? Lu nggak stand up di Jogja kan? Atau stand up di UGM? UGM awal. Tapi gue pertama open mic tuh UNY, malah stand up UNY. Oh. Ngeliat videonya Bang Radit, nonton video Bang Radit, gue ngerasa kayak wah gue bisa nih ngelucu-ngelucu gini, orang gue pernah ngelakuin dulu gitu di kelas, di MC gitu. Terus carilah open mic pertama. Gue tuh ngeliat open mic namanya Freedom of Gamble dulu. Freedom of Gamble. Iya, itu di Jogja. Tapi wah ini udah senior nih, jangan di sini. Itu stand up Indo Jogja tuh. Iya, stand up Indo Jogja. Dan dulu ada dua kan, Selo sama Freedom of Gamble. Freedom of Gamble Jumat. Gue Selo, gue pertama kali ke Selo. Iya, di yang di Jeronimo tuh. Iya. Sel Jeronimo. Habis itu ngeliat situ, ini senior nih, jangan di sini dulu deh, kata gue gitu. Akhirnya gue nonton doang tuh, nonton. Alah lucuan gue nih, gitu. Siapa yang lu lihat waktu itu? Nggak tahu, gue lupa, pokoknya banyak lah. Benny. Ya Benny kayaknya, bisa gue lebih lucu dari orang ini gitu. Mukti belum, gue duluan. Gue duluan baru Mukti. Ya, baru gue. Foundernya siapa sih stand up Jogja? Foundernya kayaknya Om Imot, Mas Anang gitu-gitu. Mas Anang, Mas betul. Alit. Iya. Mereka lah. Oke, terus dari itu lu masuknya UNY? Bukan masuk UNY, nyobainnya di UNY. Itu pun gue belum langsung nyobain. Gue nyuruh Rido dulu. Rido masih ada Rido nih. Kuliah dia di Jogja, Bang. Oh gitu. Ngikut terus di Rido ya. Rido. Geng lawak berdua ini. Jadi dia tuh dapat beasiswa di Bakri University School. Nilainya jelek. Akhirnya dia Akhirnya dia pindah ke UNY. Puasa lagi ya. Enggak, gue enggak. Dia pindah ke UNY. Oh, dialah alasan lu ke situ. Jadi gue tuh angkatan 2010, dia 2011 kuliahnya di sana. Habis itu dia kan emang lucu juga kan. Gue tahu nih orang kocak lah. Berarti dia sempat ikut stand up Indo ya? Lucu banget Bang dia, Bang. Pertama kali open mic tuh, dia kayak storytelling gitu, nyeritain dia mos tuh masa orientasi ya, apa ya, ospek. Dia nyeritain itu doang, dia nggak scripted, nggak apa, dia nyeritain tuh lucu banget tuh dia. Kok dia nggak ngelanjutin ya? Nggak tahu deh, bukan passionnya deh kayaknya. Iya. Bisa bukan berarti mau ya. Iya. Disuruh ngelucu sih bisa. Bisa dia, jago banget dia pokoknya. Nah di situ gue ngeliat, wah Rido lucu nih kata gue. Akhirnya gue baru minggu depannya gue coba nulis gitu-gitu. Dan seterusnya akhirnya jadi legend. Enggak lah, legend apa? Masuk suci 5 lu ya? 4. Suci 4. Siapa aja suci 4 Bari? Enggak, Dodit, Bang David. Oh iya. Abdur, Gawin, Keling. Itu jagoan-jagoan semua itu ya. Pras Teguh. Lu berapa besar? 5 besar. Opa tuh di mana ya lahirnya? Opa Orientalis di Jogja. Pas setelah suci deh kayaknya. Apa sebelum suci ya? Sebelum suci Bang. Sebelum suci, gue sebelum masuk suci, jadi waktu itu Mas Anang Batas ulang tahun. Dia bikin acara gitu di sebuah kafe. Abis itu kan si Mukti kan udah pernah bikin yang sejenis nih, band kayak Orkes Pensil Alis gini. Kayak ditawarin sama Mas Anang, udah ngisi aja gitu. Ya udah Mukti cari vokalis. Ya Mukti vokalis juga sama Coib, akhirnya jadilah itu Orkes Pensil Alis gitu. Dan sampai sekarang karirnya
menghibur masyarakat Amin, Indonesia ya dari Allah. stand up, dari film, dari podcast, Amin. termasuk Opa juga jalan terus. Amin. Terima kasih banyak ceritanya. Sebenarnya Hibzi ini kalau bukan diganggu sama dunia stand up comedy mungkin udah jadi diplomat beneran kali. Enggak lah, tapi Ya mungkin juga. Tapi yang pasti kita tapi udah gua untung nggak jadi diplomat lah. karena Menlunya enggak. Ya gua kan maksudnya Sugiono. gua lebih suka yang lain menlunya. Iya, Sugiono. Tapi terima kasih untuk ceritanya Hibzi. Agak takut ya. Kita kan dengar aja ceritanya Hibzi, tapi kan untuk adik-adik pasien kanker mereka ingin juga punya cerita seperti Hibzi, pengen punya pengalaman itu, buat mereka itu berharga sekali. Makanya tolong dibantu adik-adik pasien kanker yang datang dari keluarga tidak mampu ini supaya bisa mendapatkan pembiayaan, supaya bisa dapat psikososial terapi dari Pita Kuning. Kalau pengen cari tahu informasi tentang Pita Kuning, ada websitenya pitakuning.or.id. Ada segala macam informasi termasuk rekening kalau lo mau transfer, mau nyumbang untuk adik-adik pasien kanker. Di Instagram Pita_kuning, di TikTok juga Pita_kuning kalau gua nggak salah. Dan jangan lupa ada Cepak Bola, sebuah charity match di mana semua penghasilannya akan disumbangkan untuk adik-adik pasien kanker. Lo bisa follow Instagram mereka @cepak_bola. Ada 2 fanbase, ada Indo Barca dan United Indonesia. Semua penghasilannya akan disumbangkan. Lo bisa ikut terlibat. Informasi nanti dipantau di Pita Kuning. Ada yang mau dipromoin nggak? Oh, gua mau bikin album bang, bentar lagi. Keren. Habis lebaran, insyaallah. Lu selama ini single ya? Single. Single mulu. Di album ini single yang kemana bakal masuk? Masuk. Ceng ceng drong treng ceng treng kontreng ceng drong treng ceng treng kontreng ceng drong treng kontreng kontreng treng. Kemarin dari lagu yang ada di albumnya juga udah keluar tuh, yang untukmu juga. Oh gitu. Yang gua nyanyi sama Nadine, anak gua. Kapan rilisnya ini? Ya albumnya. Albumnya insya Allah habis lebaran sih, ini masih ada beberapa lagu yang perlu di take vokal dan mixing mastering. Judulnya udah ada, judul album? Jalan Kaki. Lucu ya, kenapa lu ngambil album? Kenapa ngambil format album? Kan kurang lazim ya. Musisi zaman sekarang udah di single aja. Karena musisi yang sesungguhnya mengeluarkan album. Keren. Berarti pantau informasinya di Instagramnya Hibzi. Nanti lu bisa ngeliat Sok kalau albumnya rilis. Ya guys, Lu bakal menjual album fisik kan? Apa? Album fisik atau albumnya Spotify? Iya nanti nggak tahu deh ada fisiknya atau enggak. Oh, Tapi iya. ya album gitu. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih banyak Hibzi. Thank you. Bye bye. Makasih Bang Manji.